إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا بين يدي الساعة من يطع الله تعالى ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تعالى شيئا اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama senantiasa berusaha untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya, meninggalkan larang-larangannya guna menggapai kebahagiaan hidup dunia sampai akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tanpa terasa, perjalanan waktu telah menghantarkan kita sampai kepada tahun baru Islam 1445 Hijriah. Itu berarti umur kita semakin bertambah dalam hitungan kita, namun pada hakikatnya semakin berkurang dalam hitungan Allah Subhanahu wa taala. Karena umur kita telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur dan waktu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang kita bersama berkewajiban untuk mensyukurinya. Agar kita bisa mensyukuri nikmat umur dan waktu dengan sebaik-baiknya, maka kita harus mengetahui hakikat daripada umur itu sendiri. Oleh karena itulah pada kesempatan khutbah kali ini kita akan kaji bersama beberapa hakikat daripada umur, kemudian bagaimana cara mensyukurinya dengan sebaik-baiknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara hakikat umur yang pertama adalah bahwa umur merupakan salah satu dari 4 hal yang nanti akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba', an umrihi fima afnah, wa an ilmihi fima 'amila bihi, wa an malihi min aina iktasabahu wa ilaina anfaqah, wa an jismihi fima ablah. Kedua kaki seorang hamba tidak akan melangkah sampai ditanyakan kepadanya tentang 4 hal. Tentang umurnya, bagaimana ia menghabiskannya. Tentang ilmunya, bagaimana ia mengamalkannya. Tentang hartanya, dari mana ia mendapatkannya dan kemana pula ia membelanjakannya. Dan tentang tubuhnya, bagaimana ia mempergunakannya. Hakikat umur yang kedua adalah bahwa umur itu seperti tamu atau seperti bayangan yang tidak punya tempat tinggal yang tetap. Al-umru mislu dhaifi awit taifi laisa lahu iqamah. Artinya kalau pada saat ini kita masih hidup, maka umur kita masih mau bertamu kepada diri kita. Tetapi yang namanya tamu tidak akan bertamu untuk selama-lamanya. Suatu ketika tamu kita yang bernama umur akan pamitan, meninggalkan diri kita. Dan saat itulah kita bertemu dengan yang namanya kematian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hakikat umur yang ketiga adalah bahwa umur merupakan himpunan dari hari-hari
yang akan dijalani oleh manusia dalam hidup ini. Sebagaimana yang dipesankan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, "Ya ibna Adam, innama anta ayyam, fa idza dhahaba yaumun, dhahaba ba'duka." Wahai anak Adam, engkau adalah himpunan dari hari. Satu hari telah engkau jalani, berarti berkurang pulalah jatah hidupmu sehari di dunia ini. Seandainya orang itu ditakdirkan oleh Allah berusia 60 tahun, maka tinggal dikalikan dengan 365 hari, maka jatuhnya 21.900 hari. Satu hari dia jalani, berarti berkurang jatah hidupnya sehari pula, sampai jatah hidupnya habis, dan dia harus kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikat umur yang keempat adalah bahwa umur dan waktu yang telah berlalu, maka tidak mungkin bisa kita kembalikan lagi. Karena umur bagaikan roda yang terus berputar ke depan untuk mencapai garis finishnya, yaitu kematian. Dalam hal ini, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri kembali mengingatkan kepada kita dengan pesannya. Beliau mengatakan, "Ma min yaumin yanshaku fajruhu illa wa yunadi, ya ibna Adam, ana khalqun jadid wa ala amalika syahid, fatazawwad minni, fa inni idza madaitu la a'udu ila yaumil qiyamah." Wahai anak Adam, tidak satu hari pun yang fajarnya telah terbit, melainkan menyeru kepada manusia dengan mengatakan, "Wahai anak Adam, aku adalah makhluk yang baru, dan aku menjadi saksi atas amal perbuatanmu. Maka berbekallah dariku, karena sesungguhnya apabila aku telah datang, maka aku tidak akan pernah datang lagi sampai nanti datangnya hari kiamat." Jadi hari ini hari Jumat, tanggal 24 Muharram 1445 Hijriah, datang cuman pada hari ini. Sejak dari adanya alam semesta ini sampai nanti datangnya hari kiamat. Hari ini bukan pengulangan hari kemarin, dan besok bukan pengulangan hari ini. Karena setiap hari yang datang kepada kita adalah hari yang baru, yang datang hanya sekali-kalinya. Namun celakanya, setiap hari yang kita lalui akan merekam, akan mencatat semua amal perbuatan kita, semua yang kita ucapkan, dan kelak akan bersaksi di hadapan Allah apa yang kita perbuat, apa yang kita ucapkan pada hari yang kita lalu itu. Maka setiap hari berpesan kepada kita, "Fatazawwad minni," maka berbekallah dariku, karena sesungguhnya apabila aku telah datang, maka aku tidak akan pernah datang lagi sampai nanti datangnya hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah 4 di antara hakikat umur dan waktu yang hendaknya menjadi bahan kontemplasi, bahan perenungan buat kita bersama. Setelah kita mengetahuinya, lantas bagaimana cara mensyukuri nikmat umur dan waktu ini dengan sebaik-baiknya? Di antara cara yang bisa kita lakukan untuk mensyukuri nikmat waktu dan umur yang pertama adalah dengan menjaga umur dan waktu kita dengan sebaik-baiknya, melebihi penjagaan kita terhadap harta benda kita. Karena harta yang hilang masih mungkin bisa ditemukan kembali, tetapi waktu dan umur yang telah berlalu, maka tidak mungkin bisa kita dapatkan kembali. Kembali Al-Imam Al-Hasan Al-Basri
Beliau mengatakan, adraktu aqwaman kanu ala awqatihim asyaddu minkum hirsan ala darahimikum wa dananirikum. Aku dapati satu kaum, mereka adalah salafun saleh dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka dalam menjaga waktu dan umur mereka melebihi kalian semuanya dalam menjaga harta benda kalian. Bagi mereka para sahabat, uang hilang tidak masalah, asal waktu dan umurnya tidak terbuang percuma. Tetapi bagi kita terkadang waktu umur terbuang percuma tidak masalah, asal harta kita tidak hilang. Itulah perbedaan kita dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di antara mereka ada yang menggambarkan dengan mengatakan, wa kanu yahrusuna kullal hirsi ala alla yamurra yawman aw ba'du yawmin duna an yatazawwadu bi'ilmin nafi'in aw amalin salihin hatta la tatasarrabal a'maru suda wa tadhi'u haba'an. Gambarannya adalah bahwa mereka adalah orang-orang yang menjaga waktu dan umur mereka dengan sebaik-baiknya, sehingga mereka tidak rela kalau sampai menghabiskan satu hari atau bahkan setengah hari tanpa mereka isi dengan ilmu yang bermanfaat atau melakukan amal soleh agar umur mereka tidak terbuang percuma dan sia-sia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Cara kedua mensyukuri nikmat umur dan waktu adalah kita harus bisa mendahulukan yang lebih penting daripada sekedar yang penting, mendahulukan yang penting daripada yang kurang penting, sementara yang kurang penting hendaknya tidak kita kerjakan. Dalam hidup ini banyak yang harus kita kerjakan, makanya kita perlu membuat skala prioritas dalam pelaksanaannya. Kita laksanakan terlebih dahulu yang paling penting, baru kemudian yang sekedar penting, baru yang kurang penting. Sementara yang tidak penting, tidak ada manfaatnya, sebaiknya untuk tidak kita kerjakan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya kualitas keislaman seseorang itu ketika dia mampu meninggalkan ma la ya'ni, apa-apa yang tidak ada artinya, apa-apa yang tidak ada manfaatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Cara mensyukuri nikmat umur waktu yang ketiga adalah hendaknya kita tidak berlebih-lebihan terhadap perkara-perkara yang mubah. Perkara yang mubah adalah perkara yang boleh kita kerjakan dan juga boleh untuk tidak kita kerjakan tanpa adanya konsekuensi pahala maupun dosa. Seperti bercanda yang tidak berlebih-lebihan, makan, minum, tidur, itu adalah perkara-perkara yang mubah, yang apabila kita melakukannya hendaknya jangan berlebih-lebihan. Kita jadikan semua perkara yang mubah seperti makan, minum, tidur sebagai sarana kita agar lebih giat dalam bekerja, beraktivitas dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan malah sebaliknya hidup kita habiskan hanya sekedar untuk bercanda, makan, minum, tidur, sementara kita kurang maksimal dalam bekerja, beraktivitas dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Cara mensyukuri nikmat umur dan waktu yang berikutnya adalah hendaknya kita berusaha untuk bisa mendapatkan waktu-waktu yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak waktu-waktu yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
ada yang datangnya setiap malam, yaitu sepertiga malam yang terakhir. Itulah waktu yang istimewa, karena pada saat itulah Allah turun ke langit dunia. Kemudian Allah berkata, "Man yad'uni fa astajibalah." Barang siapa yang berdoa kepadaku, maka aku kabulkan doanya. "Wa man yas'aluni fa u'tiyah." Barang siapa yang meminta dariku, maka aku kabulkan permintaannya. "Wa man yastaghfiruni fa aghfirlah." Dan barang siapa yang minta ampun kepadaku, maka aku akan mengampuninya. Ada juga yang datangnya sepekan sekali, seperti hari Jumat, di mana kita ada pada saat ini. Hari Jumat adalah Idul Muslimin usbu'iyyan. Hari Jumat adalah hari rayanya umat Islam pekanan atau mingguan. Dan bagi Allah, kemuliaan hari Jumat jauh lebih utama, jauh lebih mulia daripada Idul Fitri dan Idul Adha. Oleh karena itulah hendaknya kita meningkatkan ibadah kita di hari yang mulia ini, yaitu hari Jumat. Ada juga yang datangnya sebulan dalam setahun, yaitu bulan Ramadan. Itulah waktu-waktu yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaknya waktu dan umur kita habiskan untuk bisa mendapatkannya dengan sebaik-baiknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, cara mensyukuri nikmat umur yang kelima adalah hendaknya kita menggunakan nikmat umur dan waktu ini untuk senantiasa menambah ilmu yang bermanfaat dan juga menambah amal-amal yang soleh. Terkait dengan menambah ilmu, maka ada sebuah pesan yang pernah disampaikan oleh seorang penyair dalam kitab Ta'limul Muta'allim, "Wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi." Jadilah kamu orang yang setiap hari bisa nambah ilmu meskipun sedikit, dan berenanglah dalam samudera faedah atau kemanfaatan. Terkait dengan menambah amal soleh, maka kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 133. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Dan bersegeralah kalian semuanya menuju ampunan Tuhanmu dan surganya yang seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Lewat ayat ini Allah menyeru kepada kita untuk bersegera melakukan berbagai macam amal soleh yang pada akhirnya akan menghantarkan kita mendapatkan ampunan dari Allah dan akan memudahkan kita masuk ke dalam surganya yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah peruntukkan bagi orang-orang yang bertakwa kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, cara keenam mensyukuri nikmat waktu dan umur adalah dengan menjauhkan diri dari hal-hal yang bisa merusak umur dan waktu itu sendiri. Ada banyak hal yang bisa menghancurkan waktu dan umur kita. Yang pertama adalah tulul amal, panjang angan-angan. Seseorang yang panjang angan-angannya, maka umur dan waktunya habis hanya untuk berhayal, hanya untuk bermimpi, tanpa ada kerja dan aktivitas dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berandai-andai dengan mengatakan, seandainya saya jadi orang pandai tetapi malas belajar, maka tidak akan pandai selama-lamanya. Seandainya saya jadi orang kaya tetapi malas bekerja, maka tidak akan kaya-kaya. Seandainya saya masuk surga tapi malas beribadah kepada Allah, maka jangan harapkan akan bisa masuk ke dalam surga. Tulul amal,
itulah yang akan menghancurkan waktu dan umur kita. Yang kedua adalah tertipu dengan amalannya sendiri. Merasa amalannya sudah banyak, merasa amalannya sudah soleh, merasa amalannya yang paling ikhlas. Sehingga dengan perasaan seperti itu, maka dia malas untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia tertipu dengan amalnya sendiri. Yang ketiga adalah ujub, bangga dengan diri sendiri. Ujub adalah salah satu dari tiga hal yang akan membinasakan manusia. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salasun muhlikatun." Ada tiga hal yang akan membinasakan manusia. Yang pertama adalah syuhun muta', sifat kikir yang berlebih-lebihan. Yang kedua, wahawan muttaba', memperturutkan hawa nafsu. Dan yang ketiga adalah i'jabul mar'i binafsihi, kekaguman seseorang terhadap dirinya sendiri, dan itulah yang dinamakan dengan ujub. Yang juga bisa menghancurkan umur dan waktu kita adalah berteman dengan teman yang tidak baik. Kalau dalam hidup ini kita butuh teman, maka pastikan teman kita adalah teman yang baik. Teman yang mengajak kita taat kepada Allah. Teman yang mengingatkan kita ketika kita salah dan lupa. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilih. Falyanzur ahadukum man yukhalil." Bahwa seseorang itu tergantung kepada perangai temannya. Maka hendaknya seseorang di antara kalian memperhatikan siapakah yang menjadi temannya. Anil mar'i la tas'al wa absir qarinahu fa innal qarina bil muqarin yaqtadi. Jadi kalau engkau ingin menilai orang itu baik ataukah tidak, cukup engkau melihat siapa temannya. Karena seseorang itu akan dipengaruhi oleh perangai temannya. Kalau temannya baik, maka insya Allah dia pun orang baik. Kalaupun tidak sama, minimal di bawahnya. Tetapi kalau temannya tidak baik, temannya jahat, maka dia pun akan jahat seperti temannya. Kalaupun tidak sama, minimal ada di bawahnya. Man asyaral asyrafa asya musyarrafan, wa mu'ashirul anzal ghairu musyarrafin. Awama taral jidal haqira muqabbalan, bisagri lama sara jildal mushafi. Orang yang berteman dengan orang yang mulia, maka dia akan menjadi mulia. Dan orang yang berteman dengan orang yang hina, maka dia pun akan menjadi hina. Tidakkah engkau perhatikan kulit binatang yang hina? Dia diciumi oleh orang karena dia berteman dengan mushaf, menjadi pembungkus mushaf ataupun Al-Quran. Seandainya kulit binatang yang hina itu berteman dengan beduk, maka dia akan dipukul setiap kali masuk waktu sholat. Karena dia salah dalam pilih teman, memilih berteman dengan beduk, bukan dengannya mushaf. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hal lain yang bisa merusakkan waktu dan umur kita adalah kita menunda-nunda kesempatan untuk melakukan kebaikan. Artinya ketika Allah berikan kita kesempatan untuk melakukan kebaikan, kita punya waktu dan bisa melakukannya, maka hendaknya segera kita lakukan. Siapa tahu itu adalah kesempatan terakhir yang Allah berikan kepada kita untuk melakukan kebaikan itu. Makanya kita perlu menasihati diri kita masing-masing sebagaimana yang pernah dinasihatkan oleh seorang penyair kepada dirinya dengan mengatakan, da'in nafsit takasula wa tawani wa illa fathbuti fi dhil hawani falam ara lil kusalal hadda yuhdha siwa nadamin wa hirmanil amani.
Wahai nafsuku, tinggalkanlah kemalasan dan suka menunda-nunda kesempatan. Jika tidak, maka tetaplah engkau hidup dalam kehinaan. Aku tidak melihat bagian yang didapatkan oleh para pemalas kecuali hanya penyesalan dan kandasnya cita-cita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah di antara hakikat umur dan waktu dan bagaimana caranya kita mensyukurinya. Akhirnya kita mohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kepada kita kemampuan untuk bisa memahaminya dan kekuatan untuk bisa mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala sunufin na'ma. Ahmadullah subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu ala jazilil ata. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Syahadatan adakhiruha li yaumil liqa. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu asfal asfiya. Wa ala alihi wa sahbihi al-kurama. Amma ba'd fa ya ibadallah ittaqullahal malikad dayyan. Tadkhulu bi rahmatihi fasihal jinan. ثم اعلموا أن الله تبارك وتعالى صلى على نبيه قديما وأمركم بذلك إرشادا لنا وتعليما فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا رب العالمين اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين اللهم اجعل بلدتنا هذه وسائر بلاد المسلمين بلدة آمنة مطمئنة محمية رخية عز الإسلام والمسلمون فيها وعلت كلمتك فيها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعز الإسلام والمسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة يا سميع الدعاء يا ذا المن والعطاء وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة